Assalamualaikum teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan sedikit apa yang kami ketahui tentang materi hakim. Sebelum ke materi, jangan lupa like dan komen ya. Selamat menyaksikan. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan hakim. Berdasarkan pasal 1, angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan ini dipegang oleh lembaga peradilan. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim adalah pejabat yang memimpin persidangan. Ialah yang memutuskan hukuman apa yang pantas diberikan bagi pihak yang dituntut. Berdasarkan jenis lembaganya, hakim diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. 2. Hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan tersebut. 3. Hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Untuk menjadi seorang hakim, ada syarat-syarat tertentu. Menurut Al-Mawardi, ada 7 syarat untuk dipilih sebagai seorang hakim. 1. Harus memiliki jasmani rohani. 2. Harus memiliki kecerdasan dan kemampuan. 3. Bebas merdeka. 4. Harus beragama Islam. 5. Laki-laki. 6. Harus memiliki keadilan. 7. Harus menguasai sumber hukum. Kewajiban hakim. 1. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan menurut pasal 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. 2. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Menurut pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, 1. Wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. 2. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. 3. Wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hukum. Tugas dan fungsi hakim. Di antaranya yaitu yang pertama, hakim bertugas mengadili atau menerima, memeriksa dan memutus sebuah perkara. Yang kedua, pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara pidata di tingkat pertama. Hal itu menurut pasal 50 UU nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum. Yang ketiga, seorang hakim bertugas mengadili dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal itu menurut pasal 2 ayat 4 UU Kekuasaan Kehakiman. Saat memasuki ruangan persidangan, seorang hakim harus memakai beberapa atribut yang sudah ditentukan. Salah satunya yang paling penting yaitu toga, seperti tertera pada Sema No. 6 tahun 1966. Surat ini menginstruksikan hakim harus mengenakan toga dalam sidang agar menambah kesan hikmat. Ketentuan itu juga diatur dalam Ketentuan Peraturan Menteri Kehakiman
nomor M07 UM0106 tahun 1983. Kata toga sendiri berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin berarti penutup. Toga terbuat dari kain wol dengan panjang sekitar 6 meter yang dililitkan sebagai jubah.